Halo semuanya, buat kamu yang baru aja terima gaji pertama, selamat ya. Tapi di tengah seneng-senengnya itu, ada satu hal super penting yang perlu kita siapin bareng-bareng, yaitu keamanan finansial. Anggap aja ini tuh P3K-nya dompet kita, atau yang biasa disebut dana darurat. Oke, coba kita jujur-jujuran bentar deh. Gaji pertama itu rasanya emang kayak menang lotre kan? Tapi coba deh bayangin skenario ini. Gimana kalau besok karena satu dan lain hal, kamu kehilangan pekerjaan? Apa yang bakal terjadi? Kamu punya jaring pengaman nggak? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Sekarang kita bakal bahas lebih dalam lagi. Kenapa sih topik ini penting banget? Soalnya ada semacam jebakan finansial yang diam-diam nginjer para karyawan baru. Yuk kita bedah satu-satu. Mungkin kondisi ini relate banget ya sama kita. Dengan gaji pertama, rasanya kita bisa beli apa aja. Tapi sebenarnya pondasi keuangan kita tuh masih rapuh banget. Kita belum punya aset, tabungan juga ya masih dikit banget. Satu masalah kecil aja, kayak motor tiba-tiba mogok atau harus ke dokter, itu bisa langsung bikin keuangan kita berantakan. Dan kondisi rapuh ini diperparah lagi sama mindset yang jujur aja berbahaya. Coba ngaku, siapa di antara kalian yang mikirnya kayak gini? Ah, gue kan masih muda, sehat, nabungnya nantaran aja lah. Atau ngerasa gaji pertama itu tiket buat foya-foya sepuasnya. Nah, mindset inilah yang tanpa sadar justru ngegiring kita ke jurang masalah keuangan. Dan ini bukan nakut-nakutin loh ya, konsekuensinya tuh beneran nyata dan sakit. Pas ada keadaan darurat dan kita nggak siap, pilihannya cuma dua. Kejebak utang yang bunganya bisa mencekik, atau stres berat yang bikin pusing, ganggu kerjaan, bahkan kesehatan. Ini adalah kemunduran finansial yang butuh waktu bertahun-tahun buat pulih lagi. Tapi tenang, ada solusinya kok. Dan solusinya ini simple tapi ampuh banget. Yuk kita kenalan sama yang namanya payung finansial kita, yaitu dana darurat. Jadi, apa sih dana darurat itu? Gampangnya gini, ini tuh rekening haram disentuh yang cuma boleh diakses pas kondisi bener-bener genting. Anggap aja ini tombol darurat buat keluar dari krisis finansial. Analogi ini tuh pas banget deh. Kita bawa payung kan bukan karena pengen hujan-hujanan kan. Kita bawa buat jaga-jaga. Nah, dana darurat juga gitu. Kita bangun dana ini bukan buat dihambur-hamburin, tapi supaya kita tetap kering pas badai finansial datang. Nah, sekarang kita bongkar mitos-mitos yang sering banget jadi alasan buat nunda. Pertama, nanti aja deh. Salah besar. Waktu terbaik itu sekarang, dari gaji pertama. Kedua, harus ngumpulin yang banyak dulu. Keliru lagi. Mulai dari nominal kecil tapi konsisten itu jauh lebih baik daripada nggak mulai sama sekali. Dan yang paling penting nih, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah gabungin dana ini sama tabungan lain. Oke, kebanyakan teori nih. Biar lebih kebayang, kita lihat langsung aja contoh kasusnya di dunia nyata. Kenalin, ini Andi, seorang karyawan baru. Gajinya 4,5 juta sebulan. Gaji segini kan relate banget ya buat banyak karyawan baru. Nah, si Andi ini disiplin. Dia nyisihin Rp300.000 tiap bulan, langsung pas gajian, khusus buat dana daruratnya. Nah, di sini kelihatan banget bedanya kayak langit sama bumi. Tanpa dana darurat, motornya Andi rusak, artinya dia harus ngutang dan stres mikirin cicilan. Tapi dengan dana darurat, masalah yang sama cuma jadi gangguan kecil, bukan krisis. Jadi bedanya tuh bukan cuma di dompet, tapi di kepala, soal ketenangan pikiran. Coba lihat angkanya. Cuma dengan nabung 300.000 secara konsisten, dalam 6 bulan aja Andi udah punya jaring pengaman sebesar 1,8 juta rupiah. Ini bukti nyata loh kalau langkah kecil yang konsisten itu hasilnya beneran ada dan signifikan. Terus gimana dong cara mulainya? Gampang kok, ikutin aja 3 langkah ini. Pertama, targetin dulu ngumpulin dana setara 1 bulan biaya hidup. Kalau udah, naikin targetnya jadi 3 bulan. Dan ingat, simpan di rekening terpisah ya. Terakhir, bangun terus sampai 6 bulan. Nah, kalau udah sampai sini, ini tuh fondasi yang super kokoh buat kebebasan finansial kalian di masa depan. Oke, kita masuk ke bagian akhir nih. Dan yang paling penting dari semua ini sebenarnya bukan soal angkanya, tapi soal mindset, cara kita berpikir. Pegang poin penting ini baik-baik ya. Jangan lagi lihat dana darurat itu sebagai pengorbanan atau uang hilang. Ini tuh investasi paling cerdas buat ngelindungin masa depan kita. Kamu nggak kehilangan uang, kamu justru lagi membeli rasa aman. Dan ini nih intinya, aset paling mahal di dunia ini itu ketenangan pikiran. Nggak ada harganya. Dan dana darurat inilah yang
membayar premi asuransi buat ketenangan batin kita itu. Jadi saya mau tutup obrolan kita dengan pertanyaan yang sama persis kayak di awal tadi, tapi kali ini coba renungkan baik-baik. Kalau malam ini ada keadaan darurat, apa kamu siap? Kalau jawaban kamu belum, please jangan ditunda lagi. Mulai langkah pertama kamu bulan ini juga. Buka rekening terpisah, transfer sejumlah kecil uang, dan rasakan sendiri ketenangan yang datang setelahnya. Kalian pasti bisa.